mahrul baghi, uang dari mahar zina. Kita punya pondok-pondok lokalisasi. Kita nggak berzina, Ustadz. Tapi ada pondok-pondok kusuk-kusuk. Nah, kita buat pondok kusuk-kusuk, artinya esek-esek situ, kita nggak ikut. Cuman pondoknya kita siapkan. Ini pernah kita razia ke KP-KP yang punya pondok-pondok kecil di pinggir-pinggir Kalialas ini. Dia bagus, sholat yang punya sholat. Cuman sarana pondok kecil disiapkannya untuk muda-mudi berpacaran. Ini sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 4. Apa kata Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong. Haram hukumnya tolong menolong dalam berbuat dosa dan perkelahian atau pelanggaran agama. Haram hukumnya. Kita tidak, tapi orang kita fasilitasi. Ini hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana 'alal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan malam ini Allah masih beri kita kesempatan untuk terus menambah ibadah kita kepadanya. Waktu, kesehatan, mari selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dengan cara itulah kita tetap digolongkan Allah sebagai hamba yang bersyukur terhadap nikmatnya insya-Allah. Sehingga janjinya dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Andai kalian mampu bersyukuri nikmat yang kuberi, pasti ku tambah nikmat yang ada pada kalian. Salawat salam sama-sama sampaikan kehadiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah, contoh dalam hidup dan kehidupan bagi kita semua. Tidak ada contoh yang paling sempurna kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus tentang mentakarubkan diri kepada Allah. Tidak perlu ada tambahan embel-embel ibadah. Cukup apa yang dibuat Rasul itu saja kita lakukan, dan apa yang telah dibuat oleh para sahabat beliau, maka amalan kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam yang selalu kita bacakan, sunnah-sunnahnya yang selalu kita amalkan, kiranya nanti di yaumil mahsyar dapat mempertemukan kita dengan Rasulullah dan mendapat syafaat darinya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah maghrib yang dirahmati Allah, sudah 4 hal atau 4 sebab kenapa makanan dan minuman itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ada sebab yang kelima. Kenapa makanan dan minuman itu diharamkan kepada kita umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adamul izni syar'an fit tanawul. Adamul izni syar'an fit tanawul, atau bahasa singkatnya ma hurima akhdhuhu, apa yang diharamkan untuk diambil. Ini menjadi sebab makanan minuman itu menjadi haram. Di bahasa orang awam sering disampaikan oleh kawan-kawan kita seakidah, adanya notabene-nya ustaz, bahwa berjudi itu perbuatannya haram, uangnya enggak. Mencuri itu perbuatannya haram, uangnya enggak.
Mana ada uang haram dalam Islam? Ini bahasa-bahasa setan ini yang dikembang-kembangkan di masyarakat sehingga orang yang lemah iman terobsesi, terpancing untuk berjudi. Kenapa? Judinya cuma dosa, uangnya enggak. Nah, mencuri pun demikian. Perbuatan mencuri itu yang haram, uangnya enggak. Suatu hari, Al-Kisah, ada seorang sahabat, Rasul mengatakan sebuah hadis, ada seorang sahabat yang membaca talbiyah. Tatkala haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata Rasul? Malaikat dari atas aras berkata kepadanya yang mengucapkan labbaik Allah ini tadi, la labbaika laka wala sa'daika laka. Kau tidak berhak mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dan engkau tidak berhak mendapatkan kebahagiaan dari Allah dari haji yang kau lakukan ini, kata malaikat. Ini sabda Rasul. Wa libasuka haram, wa mat'amuka haram, wa mashrabuka haram, fa anna yustajabu laka. Kata malaikat dari atas aras, kau tidak berhak labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Karena kain ihram yang kau pakai ini duitnya duit haram kau belikan. Makanan yang kau bungkus untuk makananmu di Padang Arafah itu sumbernya haram. Air mineral yang kau bawa itu sumbernya dari uang haram. Fa anna yustajabu laka, maka kapanpun doamu, ibadahmu tidak akan diterima oleh Allah. Ini kata malaikat dari atas aras. Artinya dari hadis ini dinyatakan Rasul bukan perbuatannya saja, tidak. Perbuatan yang haram melahirkan hasil yang haram. Dalam Qawaidul Ushul Fikih dikatakan ulama, khususnya yang bermadzhab Syafi'i, ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Apa yang haram diambil, haram diberikan. Apapun yang haram diambil, haram diberikan. Di sini diberikan misal, pekerjaan atau hasil yang dikatakan haram adalah al-mal al-masruq, harta curian, al-mal al-maghsub, harta rampasan, rampok, copet, atau harta diambil dengan cara yang batil. Dengan firman Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Jangan pernah kalian makan harta dengan cara yang batil, nyogok-nyogok untuk memenangkan perkaramu, untuk meluluskan nomormu. Wala ta'kulu, al-aslu fin nahyi li tahrim. Asal daripada larangan dalam Islam tujuannya haram. Nah, karena banyaknya haram hari ini, seolah-olah haram itu sudah halal. Karena banyak yang buat haram. Bahkan bahasa orang awam, bahasa reman-reman terminal, katanya sekarang nih Pak Ustadz, cari haram pun sulit, apalagi cari halal. Sepilas orang yang kurang pikiran mengiyakan bahasa ini. Cari haram pun sulit, apalagi cari yang halal. Tapi dengan iman kita dengar, ini salah perkataan. Halal itu banyak. Logis saja kita bilang, 50 haram, 50 halal, 50-50. Yang berebut haram 200, yang berebut halal 20. Jadi mana susahan tuh? Ya wajar lah dia bilang cari haram susah. Dia berebut dia. Berebut cari haram. Nah, ada halal, tidak mau berebut orang. Ini sering tercuat bahasa daripada SAG, SPDI yang tamatan fakultas, pulang kampung
daftar pegawai, ndak lulus, pening cari kerjaan katanya. Sebenarnya kerjaan ndak pening. Masjid banyak kosong tempat kerjaan. Kerja di masjid kosong banyak. Cuman anggap orang hari ini di masjid bukan sebuah profesi. Ini justru dianggap sebuah penghinaan. Orang pengangguran di masjid. Ini seolah-olah image orang awam. Saya pun terus terang aja kalau ditanya orang, Pak Ustaz, kerjaan sehari-hari apa? Ngajar anak-anak TPA. Enggak malu saya, alumni Madinah LC, ngajar anak-anak TPA. Enggak malu saya bukan dosen. Ngajar gini-gini aja lah, ngajar orang tua, ngajar anak-anak. Ya, kok bisa beli mobil? Itu urusan Allah, bukan urusanku itu. Yang penting ngajar, selesai urusannya. Nah, kadang-kadang orang berpikir gitu dia. Kalau nggak ada NIP, nggak ada SK, nggak ada bulanan, jutanya nggak jelas, nggak yakin memang kita kadang-kadang. Tapi kan kalau selama kita kerja di rumah Allah, masa Allah nggak peduli? Nah, ini kadang-kadang mendorong kita berbuat dosa karena kita nggak yakin dengan profesi kita. Akhirnya kita juga terjerumus kepada lembah nista. Orang kenapa begitu? Kita kok enggak? Ini seolah jadi halal. Hari ini sogok nyogok udah biasa, enggak lagi haram. Kenapa? Rata-rata nyogok semua. Bukankah Rasul telah menegaskan ar-rashi wal murtasi finnar, la'anallahu ar-rashi wal murtasi, dikutuk oleh Allah penyogok dan penerima sogok. Inilah dia. Dapat uang sogok, kita makan, haram. Dapat uang sogok, bantu masjid, haram. Ma haruma akhdhuhu, sogok itu haram, maka haram ditermakan untuk masjid. Tidak boleh. Itu sama dengan harga babi itu. Harga babi tidak boleh sedekah ke masjid, tidak boleh sedekah sama ustaz. Kalau demikian, saya pribadi mungkin kadang ada sakit, ada ini, mungkin bias dari uang sogok itu mungkin. Karena banyak pejabat ngasih saya uang di Ustaz, uangnya 2 juta, kadang 1 juta kasih orang. Mungkin uang sogok dari kantor kasihnya sama aku. Aku mana aku tahu? Karena udah besar, mana aku tuh tanya lagi dari mana asalnya. Kalau dicekanya cepek limpul, mungkin bertanya lah, uang apa ini? Kayak juta kasihnya, mana aku tanya lagi. Demam kadang-kadang, kilir, dia berimbas itu. Uang haram yang kita konsumsi, yang kita nikmati itu berimbas dia ke kita dan keluarga. Sadar gak sadar, kadang-kadang itulah yang terjadi. Bias uang haram tadi kena biasnya, efek duniawinya kita kena. Kenapa begini, kenapa begitu, ada aja jalan keluar. Nggak berkah tuh duit. Kumpul-kumpul duit, nggak bisa kumpul-kumpul, ada aja jalan keluar. Udah mau kumpul, mobil tabrakan. Udah mau kumpul, hilang Honda baru beli. Udah begitulah, hilang sendiri dia. Bahasa premannya uang setan balik ke hantu. Hilang-hilang sendiri dia. Nggak berkah. Ini dia. Atau mahrul baghi, uang dari mahar zina. Kita punya pondok-pondok lokalisasi. Kita nggak berzina, Ustaz. Tapi ada pondok-pondok kusuk-kusuk. Nah, kita buat pondok kusuk-kusuk, artinya esek-esek situ, kita nggak ikut. Cuman pondoknya kita siapkan. Ini pernah kita razia ke kafe-kafe yang punya pondok-pondok kecil di pinggir Kalialas ini. Dia bagus, sholat yang punya sholat. Cuman sarana pondok kecil disiapkannya untuk muda-mudi berpacaran. Ini sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 4. Apa kata Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong. Haram hukumnya tolong-menolong dalam berbuat dosa dan perkelian atau pelanggaran agama. Haram hukumnya. Kita tidak, tapi orang kita fasilitasi. Ini hukumnya haram.
memang ada semacam pengecualian dalam Islam. Sogok nyogok boleh untuk satu titik, yaitu masalah pengadilan. Misalnya di suatu negeri tidak ada hakim yang jujur, semuanya bandit. Kalau enggak saya yang hakim, maka hukum akan selalu belok. Kalau saya enggak nyogok, kapan pun dah lulus. Maka itu ditabrir, dibolehkan. Boleh, bukan berarti halal. Tetap dosa nyogoknya itu. Cuman dengan meluruskan hukum pengadilan yang ada, yang benar-benar, yang salah-salah, pahalanya lebih besar ketimbang dosa nyogok tadi. Sehingga nanti di Yaumil Mizan, di hari kiamah, ada timbang-timbang amal namanya. Mana besaran pahala nyogok demi tegak keadilan daripada pahala keadilan tegak dan dosa nyogok ditimbang. Syafi'i berpendapat dasar itu boleh nyogok. Lebih besar pahalanya kita menegakkan hukum keadilan, memberikan hak kepada yang mustahak walaupun nyogok ketimbang dosa nyogok. Itu cuma yang boleh, lainnya tidak. Lainnya tidak. Nah, cuman hari ini dikembangkan untuk di masyarakat. Kalau enggak nyogok kapan lulus Pak Ustaz? Kalau enggak nyogok kapan lulus? Kita jawab. Kalau enggak lulus apa rupanya? Nah, mati kan enggak? Orang tua kita, orang awam dulu tamat SD pun enggak hidupnya, tengok anaknya 11 enggak ada mati kelaparan. Masa kita udah S1, S2 enggak bisa ngumpani anak? Mana logika sihat kita itu? Bapak kita enggak tamat SD, enggak sekolah pun. Bahkan ada orang yang enggak bisa bahasa Indonesia pun. Anaknya 9. Sehat-sehat semua. Kuliahan semua anaknya. Masa kita S1, S2 enggak bisa nguliahi anak? Kan bodoh namanya kita itu. Mana lebih pintar orang yang enggak bersekolah atau S2? S3. Kadang-kadang tauhid orang yang enggak bersekolah lebih tinggi level tauhidnya ketimbang orang yang sudah S3, doktor. Enggak percaya hidup kadang-kadang. Kalau enggak ini kalau enggak gawat. Inilah perlu kita renung kembali. Biasnya apa? Dalam hadis kata Rasulullah, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Atau kama qala Rasulullah. Daging yang besar berkembang tu badan, tapi sumbernya sumber haram, fannaru aula bihi. Nanti neraka yang lebih utama menjilat tu badan. Belum pun ditanya oleh Munkar Nakir, marrabuka, bakar dulu, satekan dulu dia. Kenapa? Karena ternyata badan ini sehat dari sumber-sumber yang haram. Saya salut, ada seorang polisi dulu, udah pindah dia. Dia langsung bilang sama saya, Pak Ustaz, saya bukan Ustaz, tapi dari uang yang saya dapat katanya, saya bilang sama istri dan anak-anak, kalau masih letaknya di kantong, tolong jangan diganggu. Itu uang subhat. Gaji untuk kalian makan semua, tapi yang di kantong saya jangan diambil. Itu uang subhat, hasil razia katanya. Nah, dia polantas dari itu. Razia banyak uang haram, mungkin uang 86 mungkin kan. Nah, jangan diambil kata dia. Sepintas baguslah nih, jempol. Tapi di sisi lain kan nggak mungkin juga terlepas dia. Anaknya memang gajinya utuh, istrinya ada gaji utuh. Tapi nanti kan bersetubuh dia, ngalir mani ke istrinya, mani haram, sama aja itu. Sama aja sebenarnya, cuman di pahaman dia udah bagus. Udah pandai dia memilah-milih mana yang haram, mana yang halal. Udah tahu dia. Ini hasil razia subhat. Nah, ini bakal subhat pun hari ini seolah aman-aman aja seolah-olah. Subhat seolah makruh. Kata Rasul, subhat itu haram. Rasul mengumpamakan subhat kaman hama haulal hima. Itu subhat itu ibaratnya orang yang mengembalakan kambing, hewan yang tidak pakai tali di samping kebun orang yang tidak berpagar. Ini bayangan Rasul nih, umpamaan Rasul tentang subhat tadi. Kaman hama haulal hima. Orang yang mengembalakan hewan ternak yang hobinya makan daun-daun hijau
digembalakan di samping kebun yang tidak berpagar. Lalu yang punya kambing ninggalin, yang punya kebun dah ada di situ. Pakai logika, mungkinkah kambing yang bodoh yang dah bersekolah mikir dia, ini haram nih, kebun orang nih, gitu. Yushaku ayyaqa fiha, kata Rasul, dikemungkinkan besar kemungkinan dia itu makan, kata Rasulullah, makan langsung. Faman waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Siapa yang telah melakukan syubhat, berarti sungguh dia telah melakukan yang haram-haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini syubhat seolah halal. Rasul mengatakan syubhat sama dengan haram. Maka hati-hati dengan perkara syubhat yang hari ini umat Islam telah menganggapnya remeh-remeh dan sepele-sepele saja. Jangankan syubhat, yang makruh pun kalau itu menjadi rutinitas, maka makruh bisa berubah hukum jadi haram. Hobi kita makan pete, tiap hari makan pete. Hobi merokok, tiap hari merokok. Memang jumhur ulama NU makruh hukum merokok. Tiap hari merokok, sampai keringat pun bau asap, hidung pun bau rokok semuanya. Takbir kita, Allah, woi, muntah berkeliling. Pete, bau dia. Memang boleh, halal, tapi makruh. Kata Rasulullah sebuah hadis, man akala haji syajarah. Seolah-olah Rasul menunjukkan ada sebuah pohon, nah ini bukan pohon. Syajarah itu memang batang pohon artinya. Cuma Rasul memegang batang bawang, daun bawang dengan bawang-bawangnya. Man akala haji syajarah. Siapa yang makan pohon ini, bahasanya pohon tapi umbi bawang. Nah, bahasa pohon istilah buat Rasulullah. Fala yaqribanna musallana. Jangan dekat-dekat masjid. Nah, zaman itu yang mudah disampelkan bawang, karena rata-rata orang Arab dari zaman Yahudi dulu sampai hari ini hobi makan bawang Bombay, plus lagi bawang putih. Dalam Al-Quran pun ada. Nah, dalam Al-Quran pun ada makanan yang terindah di zaman Yahudi Bani Israel, bawang putih, bawang merah. Siapa yang kena jangan marah. Nah, itu dimakan dulu. Kenapa dimakruhkan? Karena baunya. Dan di zaman Nabi pete tidak ada. Mungkin kalau tahu Rasul pete ada, siapa yang makan pete ini jangan masuk masjid. Bauan lagi pete ketimbang bawang. Jengkol. Mana bawang jengkol sama pete? Dulu ada anekdot. Bagaimana caranya menghilangkan bau pete? Ada yang bilang pakai gigi. Ada yang bilang gosok pakai pasir. Ada yang bilang macam-macam. Simple aja. Menghilangkan bau pete, makan jengkol. InsyaAllah hilang bau petenya. Tinggal bau jengkol. Kena bawa jengkol jangan pete. Jalu ya. Menang jengkol. Tapi makruhnya tetap. Baunya hilang. Dikes lagi sama dengan durian. Memang kita penikmat durian ini enggak merasa bau lah. Dari durian kita makan, nguap kita, aman aja, nyaman kita. Nah, kawan samping nih memuntah. Apalagi pas tarawehan, hari kita hari ke nguap, nguap, mau mual semua orang. Ya kita yang tokap ya nggak apa-apa lah. Yang nguap ini biasa aja. Orang punya tokap kita kais kembauin. Kita punya yang kawan nih. Makruh. Pete makruh, jengkol makruh, durian juga makruh, bawang putih, bawang merah makruh. Kenapa? Mengeluarkan bau. Makanya kalau sebelum sholat, inilah dianjurkan Rasulullah SAW untuk bersikat gigi, bersiwak, supaya jangan menimbulkan bau. Yang gitu-gitu pun dilarang oleh Rasulullah. Apalagi ini yang bersumber daripada haram.
Dalam hadis ditegaskan Rasul bahwa pekerjaan yang haram melahirkan hasilnya juga haram. Jadi tepisan anggapan banyak bahasa awam, hanya pekerjaan haram, hasilnya enggak. Mana ada gitu. Mencuri, curinya haram, uangnya enggak. Korupsi, korupsinya haram, uangnya enggak. Ya, dari mananya ada di sini? Enggak ada itu hadisnya. Pekerjaan yang haram menghasilkan hasil yang haram. Enggak ada cerita lain. Nah, enggak ada tabrir. Nah, maka uang dari hasil korupsi haram. Titik. Nah, kita diundang nih oleh kepala dinas yang notabene koruptor. Oh, ini adalah undang-undang Ustaz, Imam Masjid Nagwa Taqwa seluruhnya, UPTD seluruhnya, MPU seluruhnya, Buya seluruhnya. Dia koruptor. Oh, ini adalah menghadiri nikah, ulama bilang wajib. Dia ngundang koruptor. Jangan-jangan nih pesta besar uang kantor. Nah, kemudian adalah undangan wajib, makan uang korupsi. Mazhab Syafi'i berpendapat bila ada seorang hamba Allah yang pencariannya gabung, uang curi ada, gaji ada, korupsi ada, kebun ada, sawah juga ada. Artinya ada kerjaan halal pun ada, haram pun ada, campur dia. Ini adalah itu mazhab Syafi'i mengatakan menghadiri makanan atau walimah seperti itu, makanannya hukumnya makruh kita makan. Walaupun ada rendang, kayak tulis sop, laba, pacikula, itu hukumnya sama dengan peti semua. Makruh semua itu. Cendol, susu, kayak dia, itu semuanya sama dengan peti. Makruh semua hukumnya. Tinggal kita pilih-pilih lah. Bapak ibu yang telah terlanjur tasawuf, usah datang. Kenapa makruh itu? Makan peti, ngapain? Itu dia. Ini kalau dari tasawuf, itu sudah anjurannya tidak usah hadir. Kenapa? Sudah campur baur makanannya dengan yang makruh-makruh. Nah, ini masalah makanan haram. Jadi pekerjaannya haram pasti menghasilkan hasilnya haram. Maka haram dimakan. Maka haram hukumnya dimakan. Hasil korupsi, apakah di zakat itu duit? Benar. Dia koruptor banyak sampai miliaran duit. Sampai 12 miliar, 13 miliar. Benar. Apakah uang miliar dijakatin? Di Baitul Mal yang kita minta dijakati hanya gaji. Gaji. Penghasilan yang lain tidak mengikat, boleh disetorkan. Tapi kalau pasti uang korupsi, tidak usah masukkan ke Baitul Mal. Tidak usah masukkan ke Baitul Mal. Yang diminta dijakati adalah uang yang real saja. Yang korupsi tidak usah. Kemarin ada kawan, Ustaz, ini uangnya banyak, kok nggak dibayar sama kita? Ya, pikir dulu, saya bilang. Uang yang miliar itu, apa gajinya? Apa hasil kerjanya? Hasil kedainya atau enggak? Itulah kita bingung. Bingung, nggak usah ambil. Ngapain ambil uang korupsi? Tidak dizakat itu uang korupsi. Itu sama dengan harga babi. Harga babi tidak wajib zakat. Tapi walau demikian, saya sudah 3 tahun menerima zakat dari seorang hamba Allah yang saya tidak kenal profesinya apa. Tiap Ramadan, Ustaz, dekat saya 2 juta, 800, 2 juta, 3 juta, tiap tahun, tiap Ramadan. Pas meninggal ketahuan, ternyata beliau adalah bandar sabu. Meninggal baru ketahuan. Pas ketahuan, meninggal dulu dia. Siapa meninggal? Polan. Apa profesinya? Bandar sabu. Ya. Yang itu, iya. Dia bayar zakat tiap tahun, ku bilang. Allah. Ini hukum nunggu mati pinandai. Udah mati dia, 3 tahun lebih kurang sempat ibadah zakat sama saya. Tiap Ramadan antari zakat ke rumah saya.
Tolong bagi Ustaz. Ya saya bagi. Ya nggak tahu porsinya apa. Saya nggak mau nanya. Datang duit ya kita bagi. Fakir miskin. Saya nggak tanya profesinya apa, kerjaannya apa. Aku tengok mukanya muka manusia lah masih. Ya udah aku terima aja. Rupanya profesinya aneh. Nah udah meninggal. Mudah-mudahan dia bukan tulah dosanya karena dia juga mau berzakat. Tapi sebenarnya hasil sabu nggak wajib zakat. Karena notabene adalah haram. Maka dia nggak wajib zakat sebenarnya. Inilah sebabnya kelima. Kata pengarang kitab ini yang menyebabkan makan itu haram dan halal karena sumbernya dari sumber yang haram. Maka haram dimakan. Haram juga untuk diminum. Air aqua mineral ini secara kasat mata halal. Suci lagi mensucikan. Tapi kalau dibeli dari uang haram, maka dia berubah status. Ini silio minuman haram. Kenapa? Membelinya uang haram. Memang ini kan halal, saya bilang halal. Ya hendaklah kita bilang ini hanya haram. Ini halal. Mui, hal semua lengkap mui, halal semua sini. Tapi karena sumbernya uang haram dibelikan, maka ini beliau ini berubah jadi aqua haram namanya. Seleo haram. Kenapa uangnya kita belikan jadi uang haram? Maka berhati-hatilah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau terlanjur memang sudah, apa kata Rasulullah solusinya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Cepat iringi perbuatan yang terlanjur salah-salah dulu dengan berbuat baik kemudian, niscaya amal baik kita bisa menutupi dan bisa mengalahkan timbangan dosa kita yang telah kita lakukan. Kullu bani adama khata'un wa khair khata'ina at-tawwabun. Kata Rasul, setiap manusia pasti punya salah dan setiap yang pasti salah selalulah berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan taubat dosa yang lewat Allah ampunkan insyaallah. Wallahu a'lam. Pertanyaan. Di 25 tahun yang lalu, tatkala masa saya kuliah di Madinah, bahasa ini pernah ditanyakan kepada seorang syekh, Profesor Dr. Atiyah bin Salim, aslinya Mesir, jinsiyah Saudi. Apa hukumnya kita bernegosiasi atau bermuamalah dengan bank ribawi? Beliau tercengang sebentar, beliau menjawab. Karena umumnya bank yang ada di Saudi Arabia pun yang berlabel syariah belum ada yang syariah kali. Namanya cuma syariah. City Syariah. Namanya cuma City Syariah. Tapi aplikasinya belum bisa syariah kali. Saya pernah penataran di Banda Aceh, bank syariah. Perwakilan ulama, saya datang dari Kutucani ke sana. Saya tanya, bagaimana sistematika pergolakan uang yang kumpul di bank syariah? Itu direktur bank syariah bilang, kita pakai sistem kirot. Kirot mudharabah kata dia. Murabahah. Bagus, bahasa fikih dipakai. Kirot menurut bahasa fikih definisinya adalah yang punya duit dan pengembang modal, pengusaha, ada MOU, persentasenya ada memang, berapa keuntungannya dibagi. Cuman yang kedua ini nggak disepakatin. Kalau si peminjam tumpur tanpa sebab yang disengaja atau dibuat-buat, maka yang punya duit tidak ada hak nuntut kembali kepada Allah. Saya tanya, bank apa gitu? Oh, mana boleh gitu? Oh, lapis modal kita nantinya. Kalau belum gitu berarti belum Islami. Bank hari ini masih ada agunan, syariah memang. Cuma yang real dia bagi, untungnya cuma dibagi. Kalau misalnya biasanya untungnya 5 juta, tiba-tiba 4, turun untungnya sedikit. Naik untungnya. Modal tetap. Peminjam tetap bayar utang.
Kalau nggak ada, sita barang. Ini yang belum Islami. Tapi sudah mendekati Islami lah. Nah, belum syariah kali. Tapi artinya bank yang syariah kali belum. Bahkan kalau ini diterapkan di negara kita ini pasti tumpur. Maka bank-bank konvensional yang ada akan berebut menjadi kreditur, peminjam ulung. Tumpur kita terus. Pinjamnya 5 miliar, 6 miliar, kaya belum boleh. Mati kayaknya dirinya. Suruhnya anak yang peka-peka minjam. Mati. miliar. Pinjam 10 miliar, bunuhnya tumpur. Artinya apa hukumnya? Boleh muamalah simpan-simpan. Saya pribadi nyimpan di bank. Ada ATM saya ini. Bunganya tidak limper pun saya makan sampai hari ini. Bunga uang saya di bank tidak limper pun saya makan. Karena saya berkeyakinan bunganya itu haram saya makan. Sebagian fikih yang pernah saya baca itu haram. Walaupun banyak ustaz yang berbeda pendapat, halal, silakan. Saya tidak peduli. Tapi saya berpendapat yang saya tahu dari firman Allah dan hadis dan fikih yang kita baca itu hukumnya haram. Tapi dengan terpaksaan saya juga harus nyimpan di bank. Di rumah nggak aman. Karena RP udah besar. Kalau 10 ribu ini pilot aman dia. Ini udah banyak nolnya udah. Pasal di bank. Udah banyak nol, bunganya pun banyak. Ditanya si Atiyah almarhum beliau. Apa hukumnya? Bunga uang tadi dibiarkan di bank tidak boleh. Diambil, dimakan tidak boleh. Sedekahkan tidak boleh. Ini adalah. Jadi kata beliau solusinya ambil itu duit tapi gunakan kepada hal-hal yang tidak berbau agama. Tidak yang bersifat sedekah. Misalnya kalau kita punya kebun, belikan dia untuk pagar. Enggak ada manfaatnya untuk orang lain lah. Enggak ada nilai sedekahnya, beli pagar. Mungkin kalau ada jalan, beli batu, tutupkan jalan. Itu aja cuman. Kalau saya pribadi, bunga uang saya udah puluhan tahun ini hanya untuk bayar pajak motor dan Honda saya. Tidak saya makan limper pun hanya untuk bayar pajak mobil dan pajak Honda. Itu cuma yang saya gunakan. Sedekahkah pun tidak, makan pun tidak, lebihnya balikkan lagi ke bank. Ada yang mau bunga uang tadi? Yang mau besok aku kasihkan. Wallahu ta'ala alam. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.